Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai aja ya. Jangan nanti omongan saya ini diperdebatkan. Ini saya bicara tentang Morowali. Semuanya terjadi ini atas kejahatan Jokowi Widodo semasa menjabat Presiden Republik Indonesia. Beliau membuat kebijakan yang tidak menguntungkan untuk negara ini, untuk Republik Indonesia. Sungguh luar biasa. Aku nggak tahu ini apa kebodohannya dia, apa kecerdasan dia. Yang jelas, negara telah dibuat rugi. Mungkin miliaran US dollar. Pastinya saya nggak tahu. Biarlah nanti para ekonomi yang akan menghitung ini semua. Ini saya hanya mengingatkan supaya kita jangan lupa dengan kejahatan Jokowi ini. Mungkin ya, kalau kita tidak berhati-hati, mungkin sampai kini kita bisa berubah. Atau selangkah lagi Indonesia bisa berubah menjadi Indochina. Cuma gara-gara masalah Morowali. Masih ingat penyelundupan senjata berkontainer di Morowali? Ingat atau lupa? Cerita ini sungguh panjang bila dijelaskan semua. Cuma kami mengambil sedikit bagian sejarah yang pernah terjadi di Morowali. Izin kami sampaikan ke hadapan Bapak Presiden Prabowo Subianto perihal laporan informasi yang sudah kami akurasi secara intens di lapangan, bahwa telah ditemukan senjata api dalam jumlah yang cukup signifikan oleh pekerja Indonesia yang bekerja di PT Indonesia Morowali Industrial Park, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Pada saat itu, pada saat rejim Jokowi berkuasa. Tapi ada pembiaran. Benar kata Bapak Menhan Syafri Samsudin. Ada negara di dalam negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa PT Indonesia Morowali Industrial Park saat itu mempekerjakan kurang lebih 80.000 pekerja dan 70% pekerjanya berasal dari Tiongkok atau China. Sungguh besar sekali. Mulai dari tenaga administrasi, bagian sampel, buruh, sampai bagian kebersihan pun diisi oleh pekerja dari Tiongkok yang tergolong pekerja non-skill, plus tidak bisa sama sekali berbahasa Indonesia. Bahwa kedatangan pekerjaan non-skill asing itu ke negeri kita justru kemudian dilatih oleh para pekerja kita. Setelah itu barulah mereka diangkat menjadi mandor, supervisor, sementara para pekerja kita yang melatih mereka tetap dipantek menjadi bawahan dan pekerja kasar non-skill. Sungguh berat tugas Bapak Prabowo Subianto. Kini tugas Bapak Prabowo Subianto itu berat. Beliau harus memperbaiki kehancuran NKRI yang dibuat oleh rejim Jokowi selama 10 tahun. Sayangnya Prabowo tidak sadar bahwa beliau yang sekarang ini harus menanggung beban dari kebangkrutan dan kejahatan Jokowi selama berkuasa 10 tahun. Jadi Bapak Prabowo tidak perlu harus membela Jokowi mati-matian lagi. Prabowo tidak punya hutang budi sama Jokowi. Justru dengan adanya Prabowo di kabinet Jokowi saat itu, Jokowi jadi terlindungi dari kebodohan yang luar biasa. Bapak,
Jadi Bapak Prabowo harus menyerahkan Jokowi kepada rakyat Indonesia, biar Jokowi mendapat hukuman yang setimpal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.